Ingatkah kamu betapa lucunya kita waktu itu? Aku bahkan tidak berani menatap matamu. Meski dalam hatiku ingin sekali kukatakan betapa cantiknya kamu. Aku diam-diam menenangkan diriku sendiri, membuat semuanya seolah sedang biasa saja. Satu hal yang tak kamu tahu, sebenarnya begitu hebat gejolak di dadaku. Duduk berdua denganmu, menghabiskan jam-jam istirahat sekolah membuatku begitu betah. Lucu memang, kita bisa menghabiskan waktu berlama-lama tanpa bicara apa-apa. Aku terlalu grogi untuk sekedar mengatakan aku cinta. Terlalu gamang memanggilmu dengan sebutan sayang. Diam-diam di malam-malam yang semakin larut, sering aku tidak bisa tidur. Aku sedang memikirkan, sedang apa kamu? Apa kamu juga sedang memikirkan hal yang sama? Apa kamu juga selalu bahagia seperti yang aku rasakan? Jujur saja, aku jadi rajin datang ke sekolah, lebih rajin merapikan diri sebelum berangkat, agar kamu senang bertemu denganku. Meski saat kita bertemu, kita harus sama-sama tersipu malu. Kadang teman-teman kita usil dengan menertawai kita. Sungguh, sebenarnya aku bahagia saat orang-orang menertawakan kita. Bagiku, segala hal baik yang mereka ucapkan adalah doa. Kita akan saling cinta selamanya. Begitu dalam dulu aku mencintaimu. Kamu mulai menceritakan apa saja yang ingin kamu capai. Kamu membagi rahasia-rahasia dan impianmu. Kamu ingin menjadi ini. Kamu ingin datang ke suatu tempat terjauh. Aku mendengarkanmu, mengamini segala impianmu. Lalu, dalam hati, pelan-pelan kurapalkan doa. Semoga nanti semua itu terwujud bersamaku. Aku ingin kamu ke kota impianmu denganku. Aku ingin mengarungi jalan dan tantangan hidupmu bersamaku. Begitu indah dan tak pernah kubayangkan semuanya akan selesai sudah. Kamu orang yang mengajarkan aku cara rindu tanpa pernah paham cara pelukan. Kamu orang yang mengajarkan aku cara cemburu tanpa pernah mampu mengutarakan. Setelah sekian lama tidak bertemu, aku rindu kepadamu. Kadang berpikir, mengapa dulu kita seegois itu, mengakhiri hubungan yang belum terlalu lama kita jalani. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengendalikan perasaan. Atau mungkin kamu yang juga belum pernah. Atau mungkin kamu yang juga belum paham cara memiliki seseorang dengan kedewasaan. Kini, aku ingin tahu kabarmu. Sedang apa kamu di sana? Sudahkah kamu capai semua impian yang dulu kuamini dalam doa? Siapa orang yang kini mencintaimu sepenuh jiwa? Andai waktu bisa keulang lagi, aku ingin memelukmu lebih lama, lalu mengatakan, tetaplah baik-baik saja, tetap menjadi orang yang kukenal gigih dengan impiannya. Jika nanti kita tak pernah bersama, ingatlah, kita pernah begitu lucu saat saling jatuh cinta. Bagaimanapun, kamu cinta pertama yang mengesankan. Meski akhirnya kita tak pernah mampu untuk saling mempertahankan. Kupikir setelah menjauh darimu, memulai hidup baru, aku bisa lepas sepenuhnya dari hal-hal yang pernah ada tentangmu. Aku bisa lepas dari perasaan yang belum tuntas kepadamu.
aku bisa melenyapkan segala rindu yang dulu menggebu. Itulah sebabnya aku pergi menjauh, meninggalkanmu, untuk menanggalkan perasaan sayang itu. Aku ingin bahagia, meski bukan denganmu yang tidak bersedia. Namun, aku heran kepadamu. Saat aku memilih pergi, kamu seolah menahanku untuk tetap di sini. Kamu memberi tanda bahwa kamu sedang belajar menerima. Kamu seolah menunjukkan kepadaku agar aku tetap saja mencintaimu. Dan semua perlakuan itu membuatku berpikir ulang. Berkali-kali aku menunda pergi. Aku pikir kamu benar akan belajar membuka hati. Namun, semua percuma. Sepanjang waktu berlalu, yang aku dapat hanyalah luka. Kamu tidak pernah benar-benar menerima. Kamu hanya mempermainkan perasaan yang tak main-main kurasakan kepadamu. Kamu tarik ulur hatiku. Kamu ragukan perasaanku yang begitu dalam, hanya menginginkan kamu. Kamu seperti ular melingkari langkahku, namun enggan menjadi bagian dari hidupku. Kamu hanya ingin bermain-main, sementara aku tidak pernah ingin menjadi mainan. Kamu harusnya tahu, aku yang sudah terlalu lelah memendam rindu. Itulah mengapa akhirnya aku memilih pergi. Aku memilih mematikan saja semua rasa hati kepadamu. Meski tetap saja ada yang tersisa dan terasa pilu. Setiap kali kita bertemu, kamu seolah menyalahkan aku. Menyalahkan aku yang memilih pergi. Sesekali merenunglah apa yang sudah kamu lakukan kepada aku. Bagaimana rasanya menjadi seseorang yang tak pernah diterima. Bagaimana rasanya mencintai seseorang yang hanya ingin memainkan perasaanmu. Atau bagaimana rasanya mencintai seseorang yang meragukan perasaanmu. Itu yang kurasakan. Jika akhirnya kini aku memilih pergi, lalu mencintai orang baru, jelaskanlah pada bagian mana aku bersalah kepadamu. Tidak perlu dijawab, perasaan padamu tak lagi ada. Meskipun ada, akan kubunuh secepatnya. Sejujurnya, dulu aku adalah orang yang paling patah saat kamu menginginkan kita pisah. Aku orang yang tak tahu harus berbuat apa saat kamu memilih pergi. Aku terluka, tetapi aku masih berharap kamu tetap di sini. Aku sakit, tetapi aku masih ingin denganmu merakit impian dan menuai rindu. Semuanya begitu terasa teramat dalam. Perasaan kepadamu sudah tidak bisa kupendam. Aku hanya cinta kamu waktu itu. Aku hanya ingin kamu. Dan tidak ada yang lain yang bisa kucintai selain kamu. Sebab segalanya sudah kuyakini kamu akan menjadi milikku. Meski kenyataan membuatku teramat kecewa. Lukanya terlalu dalam menusuk dada. Hancur sudah aku dengan segala yang mendadak pilu waktu itu. Dulu aku terlalu nyaman denganmu. Hingga aku menaruh semua perasaan hanya kepadamu. Tidak pernah berpikir untuk berpaling. Mungkin sebab itu juga rasanya teramat sakit saat kamu memilih untuk mengakhiri yang telah kita ukir. Kamu melepaskan hatiku. Kamu hempaskan aku dalam hal-hal yang tidak pernah kubayangkan. Kamu seseorang yang kucintai terlalu dalam, lalu diambil oleh sesuatu yang tak ada dalam list rencanaku. Aku ingin memelukmu waktu kamu pergi, menahanmu agar tidak meninggalkan aku sendiri. Aku pernah berteriak kencang agar kamu tidak pergi, namun kamu tidak peduli.
Kamu pura-pura tak mendengar dan memilih berlalu. Pernah aku menangis sejadi-jadinya untuk membuatmu percaya. Namun, kamu tetap saja melangkah dengan tega. Kamu biarkan aku terpenjara luka, berlinang sudah air mata. Namun, tak satu pun hal yang kuperjuangkan kamu terima. Kamu melengahkan kepalamu, seolah hatimu memang sudah kamu tutup untukku. Kamu lebih memilih diam daripada menenangkan hatiku yang terluka semakin dalam. Setelah sekian lama, sejak kamu memilih menjadi tidak ada, sekarang semuanya terasa beda. Aku kadang merasa aneh dengan semua yang pernah terjadi. Kadang aku ingin tertawa sendiri. Aku tidak lagi menginginkanmu, bahkan tak ada lagi air mata itu. Dulu, aku ingin sekali bertemu denganmu dan kamu selalu mengabaikan. Sekarang, aku malah malas untuk saling berbincang terlalu lama. Aku tidak lagi merasakan rindu yang mendera. Aku tidak lagi berharap pada kebersamaan yang pernah ada. Entah mengapa bisa terjadi seperti ini. Aku pun tidak begitu mengerti, padahal dulu aku pernah berharap terlalu dalam padamu. Sekarang, rasa itu sama sekali tidak ada. Barangkali beginilah hebatnya seseorang yang terlalu terluka, efek lelah orang yang jatuh cinta. Aku pernah begitu menginginkanmu dan kamu tak peduli semua itu. Hingga aku sampai di titik lelah dan hilang sudah rasaku padamu. Mungkin ini tidak penting bagimu, bagian yang mungkin membuatmu bosan. Sebab perasaanmu tak sama dengan apa yang aku rasakan. Percakapan-percakapan tak jelas itu mungkin hal yang tidak terlalu berarti bagimu. Juga chat dan pesan singkat yang lebih sering kamu balas dengan 1-2 kata saja. Dan kadang kamu begitu menyebalkan, hanya membalas dengan 1 huruf, Y. Namun semua itu menjadi penting bagiku. Aku hanya ingin tahu bahwa kamu masih ada. Mengetahui kabarmu dan memastikan kamu baik-baik saja adalah salah satu cara yang membuatku tetap bahagia. Ini bukan perkara tetap bersamamu, bukan juga perihal memilikimu. Lebih dari itu, ini tentang perasaan yang masih sama. Perasaan yang hanya kepadamu saja, hal yang tidak bisa kurasakan kepada yang lain. Tentang hati yang hanya ingin menaruh segala tentangmu di sana. Tentang ingatan yang tak pernah bersedia melepaskanmu terlalu lama. Kamu bisa mengelak, kamu juga bisa menolak sesukamu. Tidak ada yang salah dengan apa yang kamu lakukan. Kamu bisa memilih dan melakukan apapun yang kamu mau. Tidak ada yang bisa memaksakan memang. Aku juga tidak ingin memaksakan apa-apa. Bahkan, jika kamu menjauh sekalipun, aku tidak bisa menahanmu. Aku juga tidak akan memohon agar kamu tetap tinggal di sini. Namun, perasaan yang tumbuh dan terus bertambah bukan hal yang bisa kuperbuat semauku. Perasaan itu tetap saja ada, meski berkali-kali aku pun mencoba mengusirnya. Barangkali itulah salah satu sebab kenapa ada orang yang bertahan bertahun-tahun. Kenapa ada orang yang betah meski tak lagi dibutuhkan? Kenapa ada orang bersikeras meski hatinya berkali-kali dihancurkan? Kenapa ada orang tetap ingin menetap meski tak lagi ditatap? Sebab terkadang cinta lebih kuat dari apapun. Ia bertahan dan tak pernah mau pergi meski tak juga memiliki. Ia tetap ingin menjadi ada, bahkan pada seseorang yang menganggapnya tiada. Dua orang yang menjalani hubungan punya cara yang berbeda
dengan dua orang lainnya. Jadi, memang tidak bisa dibanding-bandingkan, apalagi menginginkan cara yang sama. Karena bisa jadi kesibukan dan pekerjaan yang dijalani memang berbeda jauh. Semisalkan kamu tidak bisa menyamakan orang yang kerjanya Senin sampai Sabtu dengan jam kerja pagi sampai sore, sedangkan yang lainnya bekerja Senin sampai Jumat dengan jam kerja siang sampai larut malam. Pasti pola kegiatan yang dilakukan akan berbeda. Tentu akan membuat beda pola interaksi juga. Dalam hal berkomunikasi pun begitu. Ada orang yang memang membutuhkan komunikasi setiap beberapa jam sekali. Ada pula yang harus dikabari pada jam-jam tertentu. Bahkan ada yang tidak masalah jika tidak mendapat kabar dalam satu hari. Di sisi lain, ada yang bisa ngambek kalau tidak dikabari dalam sehari. Perihal ini hanyalah perihal bagaimana kesepakatan dan cara menjalani saja. Semisal kita yang memang hanya bisa berkomunikasi menjelang istirahat melalui telepon, sebab kamu bekerja hingga larut malam. Aku juga sibuk dengan rutinitasku sepanjang hari. Ya, begitulah yang memang harus kita jalani. Kita tidak harus memaksakan seperti orang lain yang berkomunikasi setiap jam misalnya, sebab pola kegiatan mereka memang bisa seperti itu. Beberapa orang mengira memberitahu pasangan saat dia sedang di mana dan pergi untuk apa. Bentuk laporan yang berlebihan. Sebagian lagi malah merasa itu hal yang wajar saja. Malah mereka menikmati melakukan hal demikian. Memang tidak ada yang bisa dipaksakan. Setiap orang punya zona nyamannya masing-masing dalam menjalani hubungan. Seperti yang lain harus bertemu tiap hari, atau mungkin sekali seminggu, atau sebulan sekali. Sedangkan kita tidak menentukan jadwal seperti itu. Namun, kita memang harus memastikan komunikasi lancar dan memang akan bertemu saat sedang punya waktu untuk berjalan. Jangan memaksakan diri untuk menjalani hal yang memang tidak membuat kita nyaman. Ujung-ujungnya hanya akan bikin galau sendiri. Apalagi tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik. Efeknya adalah salah paham dan saling tidak enak hati. Hal yang perlu dipahami juga adalah apa yang cocok pada orang lain belum tentu cocok untuk kita. Begitu juga sebaliknya. Jalanilah apa yang memang membuat kita nyaman. Tidak perlu iri melihat orang lain dengan cara mereka. Sebab cinta punya caranya sendiri untuk membuat bahagia. Bukankah kebahagiaan sejatinya hanyalah tentang bagaimana kita menciptakan dan menikmatinya?